Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Anak-anak Bapak, kali ini kita akan belajar masih materi persamaan kodrat dengan subtema adalah menentukan jumlah dan perkalian akar, mencari persamaan kodrat baru, serta penerapannya. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru MTSN 5 Kota Padang. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bahwasanya bentuk umum persamaan kodrat yaitu A kodrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C merupakan anggota dari bilangan real. A, B, dan C ini disebut dengan koefisien. Kemudian sebelumnya kita juga telah belajar bahwasanya untuk menentukan akar persamaan kodrat ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah kodrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kodratik atau rumus ABC. A itu adalah yang di depan E kodrat, B adalah yang di depan X, dan C yang tanpa variabel atau disebut dengan konstanta. Tahap inti dari menentukan jumlah dan perkalian akar serta penentuan persamaan kodrat baru adalah kebalikan dari memfaktor. Misal, akar persamaan kodrat adalah P dan Q. Maka, andaikan X1 sama dengan P dan X2 sama dengan Q, maka ini kemarin kita dapatkan bahwasanya P kita pindah ruaskan, maka jadinya adalah X dikurang P. Kemudian Q pindah ruas menjadi X dikurang dengan Q sama dengan 0. Sehingga X dikali X hasilnya adalah X kodrat, min P dikali X adalah min PX, X dikali min Q adalah min QX, min P dikali min Q hasilnya adalah positif PQ. Ini yang sama dengan 0. Ternyata di sini ada X, di sini ada X, maka ini adalah suku sejenis, maka boleh kita jumlahkan sehingga dia menjadi X kodrat dikurang P ditambah dengan X ditambah PQ sama dengan 0. Kenapa? Min dikali P dikali X adalah min PX, min dikali Q dikali X adalah min QX. Atau ini sebenarnya adalah menggunakan sifat distributif. Kemudian kita tahu bahwasanya A kodrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kalau seandainya kita sama-sama dibagi dengan A, maka A dibagi adalah 1, B dibagi adalah B per A, kemudian C dibagi A adalah C per A, 0 dibagi A adalah 0. Sehingga ini dapat kita bandingkan antara yang ini dengan yang sebelum ini, sehingga jadinya adalah E kodrat, di sini ada kodrat, B per AX dikurang P ditambah QX ditambah C per A, ini P dikali Q. Ini kalau kita bandingkan ternyata bentuknya sudah sama, sehingga dapat kita menyimpulkan bahwasanya ini adalah jumlah, maka E kodrat dikurang jumlah akar X ditambah dengan kali akar sama dengan 0. Rumus ini nantinya kita gunakan untuk mencari persamaan kodrat baru. Sedangkan yang kita bandingkan tadi ini sangat penting sekali untuk mencari jumlah akar. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau seandainya adalah X1 ditambah dengan X2, X1 ini ditambah dengan X2 ini, maka hasilnya sebenarnya adalah sama dengan min B per A. Kenapa sama dengan min B per A? Karena ini adalah jumlah akar. Ingat, ini adalah jumlah akar. Maka P ditambah Q, ini P ditambah Q ini sama dengan min B per A. Ini dia, min B per A. Di min ini kita samakan.
Kemudian untuk perkaliannya, hasil perkalian akar, maka P dikali Q sama dengan C per A. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk jumlah akar kita dapat menggunakan langsung adalah min B per A. Sedangkan untuk perkaliannya kita dapat menggunakan C per A. Jadi tidak harus kita memfaktor atau mencari nilai-nilai akarnya untuk mencari jumlah perkalian atau jumlah akar atau perkalian akar. Pada persamaan A kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, ini dapat kita simpulkan bahwasanya jika akarnya adalah X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 adalah min B per A. Sedangkan X1 dikali X2 hasilnya adalah C per A. Kemudian, bagaimana cara mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dan X2? Kita dapat menggunakan rumus X1 dikurang X1 tambah X2 dikali X ditambah dengan X1 dikali X2. Inilah yang sama dengan 0. Atau dapat kita sederhanakan untuk mencari persamaan kuadrat baru, yaitu adalah E kuadrat dikurang jumlah X ditambah dengan hasil kali X sama dengan 0. Jumlah akar ditambah dengan hasil kali akar. Sebagai contoh, jika akar persamaan kuadrat berikut adalah X1 dan X2, tentukanlah nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali dengan X2. Jadi ini sebenarnya yang ditanya adalah jumlah akar, yang ini ditanya adalah hasil kali akar. Maka kita tidak perlu memfaktor, kita tidak perlu mencari rumus ABC, kita tidak perlu melakukan kuadrat sempurna. Kita cukup menggunakan rumus yang tadi. X1 ditambah X2, tadi kita ketahui rumusnya adalah min B per A. Kita tahu ini nilai B-nya tidak ada karena X-nya saja tidak ada, maka B-nya adalah 0 per A-nya berapa? Tentu A-nya adalah 1. Sehingga jadinya min 0 per 1. Sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian hasil perkaliannya, kita tahu tadi X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? Min 9. A-nya berapa? 1. Berarti min 9 per 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min 9. Kemudian contoh berikut. 4x kuadrat ditambah 4x tambah C sama dengan 0. Berarti ini nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya adalah 4, nilai C-nya adalah 1. Sehingga ketika ditanya jumlah akarnya, maka jadinya adalah min B per A. Berarti min 4 per 4. Hasilnya adalah min 1. Kemudian untuk hasil perkaliannya, berarti adalah C per A. 1 dibagi dengan 4. Maka X1 dikali X2 hasilnya adalah 1 per 4. Kemudian E kuadrat dikurang X tambah 1/4 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1, sedangkan C-nya adalah 1 per 4. Sehingga jumlah akarnya adalah min B per A. Min B. B-nya adalah min 1, A-nya adalah 1. Berarti min 1 per 1. Min dikali min adalah positif, 1 bagi 1 adalah 1. Kemudian untuk perkaliannya, kita dapat melakukan rumus C per A, 1 per 4 dibagi 1. Berarti hasilnya adalah 1 per 4. Yang keempat, ini nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah min 6, sedangkan C-nya adalah 0. Konstantanya tidak diketahui, berarti ini adalah 0. Sehingga X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min B-nya adalah min 6, C-nya adalah 1. Min dikali min adalah positif, 6 dibagi 1 adalah 6. Kemudian hasil perkaliannya bagaimana? Tentu X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. C-nya adalah 0, A-nya adalah 1, maka hasilnya 0 dibagi 1 adalah 0. Selanjutnya yang ini bagaimana menurut kalian? Berapakah nilai A-nya? Maka yang dikatakan A adalah yang pakai kuadrat, berarti A-nya adalah min 1. B-nya berapa? Apakah ada? Tidak, berarti B-nya adalah 0. Sedangkan C-nya adalah 1. Sehingga jumlah akarnya menjadi min B per A, min B-nya 0, A-nya adalah min 1.
Ini di sini min 1, berarti 0 dibagi 1 adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian hasil perkaliannya tentu menjadi 1 per min 1. Kenapa? C per A. C-nya adalah 1, A-nya adalah min 1. Sehingga 1 dibagi min 1 adalah min 1. Selanjutnya kita akan mencari persamaan kuadrat baru. Sebagai contoh soal, persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 kurang 2 dan X2 dikurang 2. Maka persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0 ini, kalau kita tentukan berapakah nilai X1 ditambah X2-nya atau berapakah jumlah akarnya, tentu kita menggunakan rumus min B per A. Min 5 per 1. Min dikali min adalah positif 5. 5 dibagi 1 adalah 5. Kemudian untuk X1 dikali X2-nya tentu rumusnya adalah C per A. 6 dibagi 1. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya, untuk mencari akar persamaan kuadrat baru, kita diminta akar-akarnya adalah X1 kurang 2 dan X2 dikurang 2. Kita anggap ini adalah sebagai alfa dan ini adalah sebagai beta, sehingga alfa dikurang X1 kurang 2 dan betanya sama dengan X2 dikurang dengan 2. Sehingga untuk mencari persamaan kuadrat baru tadi kita harus mencari jumlah dan hasil kali akarnya. Maka kita jumlahkan alfa ditambah beta dulu. Alfa ditambah beta sama dengan, tentu jadinya adalah alfanya adalah X1 kurang 2, betanya adalah X2 dikurang dengan 2. Sehingga jadinya X1 ditambah X2 min 2 dikurang 2. Berarti hasilnya adalah min 4. Dan kita tahu tadi bahwasanya X1 ditambah X2 ini hasilnya adalah berapa? 5. Maka kita gantilah X1 tambah X2 dengan 5 dikurang 4, maka hasilnya adalah 1. Jumlah akarnya sudah kita ketahui, berarti kita tinggal mencari hasil perkalian akar. Alfa dikali beta ini sama dengan tentu X1 kurang 2 dikali dengan X2 kurang 2. Sehingga X1 dikali X2 ini dia. Kemudian X1 dikali min 2 ini dia min 2X1. 2 kali X2 adalah min 2X2. Min 2 dikali min 2 adalah positif 4. Kemudian X1 kali X2 ini kita tinggal menyalin dikurang dengan cara yang sama, berarti di sini bisa kita keluarkan karena sama-sama memiliki angka 2 min 2 X1 ditambah dengan X2. Kenapa di sini berubah menjadi ditambah? Min 2 dikali X1 adalah min 2X1, min 2 dikali X2 adalah min 2X2. Kemudian tinggal 4, berarti kita tinggal menambahkan di sini angka positif 4. Sehingga X1 dikali X2 ini hasilnya adalah 6. Kemudian hasil jumlah akarnya adalah 5. Berarti ini ada tinggal jumlah 4. Berarti 6 dikurang 2 kali 5 ditambah dengan 4. Sehingga min 2 kali 5 adalah min 10. 6 ditambah 4 adalah 10. 10 dikurang 10 hasilnya adalah 0. Sehingga persamaan kuadrat baru yang kita dapatkan adalah itu X kuadrat dikurang jumlah akar X ditambah dengan hasil kali akar sama dengan 0. Karena tadi ini kita misalkan dengan alfa dan beta, itu di sini jadinya alfa tambah beta, alfa dikali dengan beta. Berapa nilai alfa ditambah beta? Kita tinggal mensubstitusikannya. Berarti X kuadrat dikurang alfa tambah beta hasilnya tadi adalah 1, berarti adalah min 1X. Kemudian alfa dikali beta hasilnya adalah 0, berarti C-nya tidak ada. Sehingga persamaan kuadrat baru yang kita dapatkan adalah X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Atau boleh juga kita menggunakan langsung seperti berikut. X1 tambah X2 sama dengan 5. X1 kali X2 adalah 6. Kita langsung masukkan aja. Langsung dijumlahkan. 1 kurang 2 ditambah X2 kurang 2X. Kemudian ini langsung dikalikan. Ini kita langsung kalikan. Juga boleh, tidak masalah sebenarnya. Tetapi Bapak lebih suka yang pertama tadi. Ini X kuadrat dikurang
X1 ditambah X2, min 2 dikurang 2 adalah min 4. Ini X-nya, kemudian X1 dikali X2 ini dia, kemudian min 2 kali X1, ini dia, min 2 kali X2, min 2 kali min 2 adalah positif 4. Sebenarnya caranya sama saja, kita tinggal mengganti-gantinya seperti yang tadi. Kemudian X1 ditambah X2, ini kita dapatkan bahwasanya hasilnya adalah 5. Berarti 5 dikurang 4, X ditambah X1 dikali X2 hasilnya adalah 6. Kemudian 2 dikali X1 tambah X2, X1 tambah X2 adalah 5. Kita kalikan dengan 5 ditambah dengan 4 sama dengan 0. Sehingga nanti kita dapatkan X kuadrat 5 dikurang 4 adalah 1, berarti min 1X. Kemudian ini hasilnya adalah 0. Berarti tidak perlu kita tulis C-nya, berarti sama dengan 0. Ini cara yang kedua. Supaya lebih paham, kita tambah contoh soal kita. Persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 2 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar alfa dan beta. Tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa tambah 1 dan beta tambah 1. Ingat, ini diberi nama terserah pemberi soal. Ketika ini pada soal diberikan nama alfa dan beta, maka kita bisa aja mencontohkan atau memisahkan dengan yang lain. Sebagai contoh, ini nantinya kita gunakan nanti X1 dan X2. Tetapi untuk sementara kita coba mencari dulu alfa dan ditambah betanya. Berarti jumlah akarnya adalah min B per A. Min B-nya adalah min 12, A-nya adalah 3. Berarti min 12 bagi 3 hasilnya adalah min 4. Min ketemu min hasilnya adalah positif 4. Kemudian hasil kali akarnya, tentu hasil kali akar dari ini adalah C per A. C-nya adalah 2, A-nya adalah 3. Maka alfa dikali betanya hasilnya tentu 2 per 3. Sehingga persamaan kuadrat baru kita misalkan seperti yang tadi, X1-nya adalah alfa ditambah 1, X2-nya adalah beta ditambah dengan 1. Jumlah akarnya adalah tentu alfa tambah 1 ditambah dengan beta tambah 1. Sehingga jadinya adalah alfa tambah beta, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga kita dapatkan alfa ditambah beta, ternyata hasilnya adalah 4. Jadi 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Kemudian apa yang kita cari lagi adalah hasil kali akar. Tentu X1 dikali dengan X2. Sehingga alfa tambah 1 dikali dengan beta tambah 1. Maka dengan cara yang sama, alfa kali beta adalah alfa beta, alfa dikali 1 adalah alfa, 1 dikali beta adalah beta, 1 dikali 1 adalah 1. Sehingga kita dapatkan alfa dikali beta, kita dapatkan tadi adalah 2 per 3. Kemudian alfa ditambah beta hasilnya adalah 4. Kemudian baru ditambahkan dengan 1. 4 tambah 1 adalah 5, maka jawabannya menjadi 5, 2 per 3. Sehingga kita dapatkan untuk persamaan kuadrat baru, jumlah akarnya adalah 6, sedangkan hasil kali akarnya adalah 5, 2 per 3. Sehingga ketika kita jadikan dia persamaan kuadrat baru, tentu E kuadrat dikurang jumlah akar X ditambah dengan hasil kali akar. Berarti jadinya adalah E kuadrat dikurang jumlah akarnya berapa? 6. Maka dikurang 6X. Hasil kali akarnya berapa? 5, 2 per 3. Ini yang sama dengan 0. Atau kamu bisa juga langsung mengajarkannya seperti contoh yang kedua tadi. Ini kita cari dulu alfa tambah beta, tentu min B per A. Min 12 per 3, hasilnya 4. Alfa kali betanya adalah tentu 2 per 3, C per A. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah tentu E kuadrat dikurang jumlah akar. Tentu ini kita jumlahkan alfa tambah 1 ditambah dengan beta tambah 1. Ya. Kemudian ditambah dengan hasil kali akar. Berarti alfa tambah 1 dikali dengan beta tambah 1. Ini yang sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang sama, itu E kuadrat dikurang alfa tambah beta, 1 tambah 1 adalah 2. Ini X-nya ditambah alfa dikali beta, alfa beta. Alfa dikali 1 adalah alfa, 1 dikali beta adalah beta, 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian kita tinggal mensubstitusikan nilai yang ini. Berarti E kuadrat dikurang alfa tambah beta adalah 4, tambah 2X ditambah
alfa kali beta hasilnya adalah 2/3. Alfa ditambah beta tadi hasilnya adalah 4 ditambah dengan 1. Sehingga kita dapatkan persamaan kodak baru yang akar-akarnya adalah alfa tambah 1 dan beta tambah 1 adalah E kuadrat dikurang 6X ditambah 5 2/3 sama dengan 0. Penerapan persamaan kodak dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai contoh berikut. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman adalah 450 meter persegi, tentukan panjang dan lebar taman tersebut. Berarti kita bergerak dulu dari yang diketahui. Keliling persegi panjang, kata soal tadi adalah 90 meter. Sehingga yang kedua, luas taman adalah 450 meter persegi. Ditanya berapakah panjang dan berapakah lebar. Kita tahu bahwasanya keliling persegi yaitu 2 kali panjang ditambah dengan lebar. Berarti keliling kita adalah 90, 2 kali panjang ditambah dengan lebar. Berarti sama-sama kita bagi 2, 90 bagi 2 adalah 45, 2 dibagi 2 habis. Berarti yang tinggal adalah P ditambah dengan L. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 45 dikurang dengan L. Selanjutnya, luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali dengan L. Berarti luasnya tadi adalah 450, P-nya sudah kita dapatkan 45 dikurang L dikali dengan L. Sehingga ini menjadi 450 sama dengan 45 dikali L adalah 45L, min L dikali L adalah min L kuadrat. Sehingga ketika kita pindah luaskan atau sama-sama kita jumlahkan dengan L kuadrat, maka dia menjadi 450, ini pindah luas menjadi negatif, ini pindah luas menjadi positif. Sehingga jadinya ketika kita faktorkan, ini menjadi L kuadrat hasilnya adalah L dikali dengan L. 450 ini adalah 15 dikali dengan 30. Berarti kita dapat membuat min 15 dikali dengan min 30. Min 15 ditambah min 30 hasilnya adalah min 45. Min 15 dikali min 30 hasilnya adalah positif 450. Sehingga L dikurang 15 hasilnya adalah 0 atau L dikurang 30 sama dengan 0. Sehingga L-nya adalah 15 atau L-nya adalah 30. Jika L-nya sama dengan 15, maka P sama dengan 45 dikurang 15. Berarti P-nya adalah 30. Kemudian jika L-nya adalah 30, maka P-nya adalah 45 dikurang 30 sama dengan 15. Maka dapat kita tarik kesimpulan, panjang taman kita adalah 30 meter dan lebarnya adalah 15 meter. Karena biasanya panjang lebih panjang daripada lebar. Jadi yang kita pakai adalah yang di atas, tidak yang di bawah ini. Contoh yang kedua, Amir dan Budi bekerja bersama-sama mengecat dinding sebuah bangunan dalam waktu 10 hari. Jika Amir bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 hari, lebih lama daripada waktu yang diperlukan oleh Budi. Berapa waktu yang diperlukan Amir dan Budi masing-masing untuk menyelesaikan pengecatan dinding bangunan tersebut? Misalkan waktu yang dibutuhkan Budi untuk menyelesaikan pengecatan adalah T hari. Maka waktu yang dibutuhkan Amir untuk menyelesaikan pengecatan adalah T ditambah dengan 15. Sedangkan waktu untuk mereka bekerja bersama-sama adalah 10 hari. Berarti laju Budi mengecat adalah 1/T. Karena Budi membutuhkan T hari, berarti 1/T. Sedangkan laju Amir mengecat adalah 1/T ditambah dengan 15. Kenapa? Karena di sini sudah tadi kita ketahui. Sedangkan andaikan mereka mengecat bersama, laju pengecatan mereka adalah 1/10 karena mereka menyelesaikannya kalau seandainya berdua adalah dalam waktu 10 hari. Artinya apa? Laju mengecat bersama
itu sama dengan laju Budi ditambah dengan laju Amir. Sehingga laju mengecat bersama adalah 1/10, laju Amir adalah 1/T ditambah dengan 1/T ditambah dengan 15. Laju Amir. Sehingga ketika kita kalikan dengan T dikali dengan T tambah 15 dikali dengan 10, maka kita dapatkan bahwasanya menjadi T dikali T ditambah 15 sama dengan 10 dikali T ditambah 15 ditambah dengan 10T. Sehingga T dikali T adalah T kuadrat, T dikali 15 adalah 15T, 10 dikali T adalah 10T, 10 dikali 15 adalah 150 ditambah dengan 10T. Sehingga T kuadrat sama dengan 15T dikurang 10T dikurang dengan 10T lagi berarti menjadi min 5T. Kemudian di sini ada 150 pindah ruas berarti dikurang dengan 150 sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan 150 ini berapa kali berapa? Ada banyak 150 ini pemfaktorannya. Kita harus mengusahakan jumlahnya adalah min 5. Berarti kita dapatkan adalah 15 dikali dengan 10. 15 dikali 10 adalah 150. Kemudian tandanya lagi kita perhitungkan. Min 15 ditambah 10 apakah hasilnya min 5? Benar. Berarti min 15 dikali 10 apakah min 150? Juga benar. Berarti faktornya adalah T dikurang 15 dikali dengan T ditambah dengan 10. Ini yang sama dengan 0. Sehingga T kurang 15 sama dengan 0. Maka T sama dengan 15 atau T ditambah 10 sama dengan 0. Berarti T-nya adalah min 10. Maka ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin orang waktu mengajarkan adalah min 10. Karena waktu itu selalu positif. Maka Budi butuh waktu untuk mengerjakan adalah 15 hari. Sedangkan Amir memerlukan waktu adalah 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena T ditambah dengan 15. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.